Halo teman-teman, balik lagi di channel Helat. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam cairan infus dan kegunaannya. Tonton terus video ini. Infus adalah pemberian cairan dan obat yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Nah, infus berfungsi sebagai cairan pemeliharaan ataupun resusitasi. Nah, cairan infus akan diberikan kepada pasien yang melakukan perawatan di rumah sakit. Nah, di sini kita akan membahas dua cairan infus yang umum digunakan. Yang pertama, cairan kristaloid. Yang kedua, cairan koloid. Nah, apa yang dimaksud dengan cairan kristaloid? Cairan kristaloid merupakan cairan yang mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Cairan kristaloid umumnya digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH, menghidrasi tubuh, dan sebagai cairan resusitasi. Cairan kristaloid memiliki jenis diantaranya. Yang pertama, cairan selain NaCl. Cairan infus ini adalah cairan yang sering kita temui. Nah, cairan infus ini digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Nah, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang kedua, ringer laktat atau biasa disebut dengan cairan RL. Nah, cairan ini merupakan jenis cairan kristaloid yang memiliki kandungan seperti kalium, kalsium, laktat, klorida, natrium, dan air. Cairan ini diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami cedera, luka, atau saat menjalani operasi yang menyebabkan kehilangan darah yang cepat dalam jumlah yang banyak. Cairan ini juga sering digunakan sebagai cairan pemeliharaan ketika sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, dextrox. Cairan dextrox ini mengandung gula darah sederhana. Cairan ini sering digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah pada seseorang yang mengalami hipoglikemia atau gula darah rendah. Cairan infus juga ini dapat digunakan untuk kondisi hiperkolemia atau gula darah tinggi. Yang kedua, cairan koloid. Nah, cairan koloid ini memiliki molekul yang lebih berat. Cairan ini dapat diberikan kepada pasien yang mengalami penderita kritis, pasien bedah, dan sebagai cairan resusitasi. Cairan koloid memiliki beberapa jenis. Yang pertama, gelatin. Nah, gelatin ini merupakan salah satu jenis cairan koloid yang mengandung protein hewani. Nah, cairan ini dapat digunakan untuk mengatasi keadaan kurangnya volume darah yang disebabkan oleh kehilangannya darah. Yang kedua, albumin. Pemberian cairan infus albumin biasanya dilakukan pasien yang memiliki kadar albumin yang rendah. Misalnya, pasien yang menjalani operasi transplantasi hati dan luka bakar akut. Yang ketiga, dextran. Nah, cairan ini memiliki kandungan polimer glukosa. Cairan ini dapat digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah. Juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tumpembol setelah operasi. Perlu kalian ketahui bahwa cairan infus tidak boleh digunakan secara sembarangan dan penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Hal ini karena risiko komplikasi akibat pemberian infus bisa saja terjadi. Pemberian infus harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan dokter. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dadah.